Kejoko ada saneponya saus dahar. Enggak itu toh, ada saus dahar. Nah, saus dahar itu apa? Orang yang pada saat kita bersyukur, dulu Sunan Kejoko kok saus dahar untuk menyuguhi para wali. Ada 9 golong nasinya. Gitu. Terus ada daun pace. Daun pace itu apa? Daun mengkudu. Terus ada jago, ada lele. Nah, itu menggambarkan apa? Dulu sanepo juga. Jago yang Sunan Kejoko menggambarkan jago itu apa? Woi kalau jadi pimpinan jago aja sebelah kan ada lele, aja nyeplek sing ngisor, gue kan kekuatan cokok gue juga. Dari kamu juga, bener nggak? Laras. Nah itu, terus ada gereh petek. Ini kan dibakar, itu yang saus dahar itu Sunan Kejoko tinggalannya juga. Salah satu yang harus diuri-uri. Itu sampai saya sering diterangkan masalah saus dahar itu. Nah itu syukuran ya hajat. Kamu udah sering terangkat, katanya berhasil. Ya saus dahar. Kemarin ada tak kasih doa, tapi kalau berhasil, saus dahar ya itu aja. Saya nggak minta apa-apa, kalau berhasil saus dahar udah itu aja. Ya sekarang mau ngasih aku apa terserah, aku nggak mikir. Yang penting memang kita harus menghormati yang sunnah. Karena apa? Karomahnya tinggi. Banyak kalau kita, tapi kita cepat tetap baca Al-Fatihah kepada Allah pertama itu. Tapi kan karomah dari Sunan Kejoko kan kita tempat kewahyuan seperti di Arab segala macam Makkah kan tempat yang kewahyuan dari Allah, ya enggak? Tempat-tempat yang dilindungi Allah, tempat-tempat yang dikasih sinar dari Allah kan gitu kan, gitu loh. Oleh Nabi Muhammad, ya enggak? Itu nggak bisa ditinggalkan tetap. Kita kan seorang Islam, tapi kita juga tidak, kalau orang bilang kan, oh nanti ini sirik, gantung orangnya. Kalau muja-muja kembang ya sirik, tapi kalau kamu pegang apa, kalau nggak nama Allah, senjatamu pedang, apa ke sirik? Tak takoni pada saat dia perang, kan enggak kan? Tapi kan nyebut nama Allah. Berarti yang kan gitu. Sesuai dengan niatnya, Bu. Ya, niatnya kita, gitu loh. Kalau kita muja barang, kayak wangi aku ya salah. Tapi senjata kita itu pegangan. Seperti rukun Islam, itu senjatamu dewi toh. Jelas. Dan ayat-ayat Al-Quran itu senjata, ayat kursi senjata ya dewi. Ada setan apa, wes senjatanya ayat kursi wae, nggak gelem kobong wae. No. Jadi kita tergantung kita sendiri. Seperti wayang tidak menyebar kayak agama, ya nggak bisa. Wayang kok dalange, sing nyebar ke dalange zaman dulu, dalange Sunan Kalijaga. Wayang apa sih nyebar ke benda mati yuk. Nah itu kadang-kadang kata-kata anak sekarang itu yang tidak mudeng kebudayaan, tidak mudeng artinya, mudeng nggak? Padahal orang dulu kalau main ngomong hati-hati dengan yang kita jalankan gitu loh. Banyak yang kita gali dalam sejarah di Jawa. Makanya anak muda sekarang belajarlah sejarah kuno. Jadi takonnya nggak ngerti apa-apa loh lagi piye. Malah orang luar udah pengen belajar. Orang Jawanya sendiri kok nggak mudeng. Berarti Jawa kedah Jawa nih, Cek. Ya kedah Jawa nih. Oh Jawa jalali Jawa nih ya kuwi. Aku nggak pinter bahasa Jawa, aku dari pindah-pindah, tapi saya berusaha apa? Mengetahui, belajar buku sejarah. Saya udah tua gini aja, saya gini udah hampir 64 loh, 63,5, Mei udah 64, kelahiran 59, ayo. Wis tua toh, tapi saya masih berusaha untuk mempelajari sejarah Indonesia. Kok takonnya nggak goblok mulu. Tengok cah cilik-cilik, si tokonya HP tok. Itu yang kamu harus perjuangkan. Uri-uri saya itu gitu. Kamu belajar sejarah, apa yang kita dapat, walaupun kita juga mencari nafkah, gitu. Makanya orang muda, wah itu gawean iki, ngaku aja petualangan kayak gitu. Apa yang kita jual, apa yang tergantung kita dengan nama Allah kan jalan. Rasa takut dengan kehidupan. Kita masih bersyukur tinggal di Indonesia, coba Pakistan, yang di tanaman nggak bisa ditanam hat garing, makanya tapi kita tanaman banyak, pulau banyak, cuma tidak ngerti manfaat. Kita harus berjuang. Mondok tok, menciptakan tanah ladang tanaman untuk dimakan.
krisis gak ada krisis dong, wis nandur kok. Telo-telo sawah-sawah pari. Ini saya pernah clipping dari padi. Ada di Bandung tahun berapa? Dia nanam nggak punya sawah, nanam di pot-pot ilet panen dewi pari ini. Nah itu namanya kreatif. Padi nih Bu. Padi. Clippingku tak ada kok dia. Ditaruh di pot-pot. Lebih mireng kalau Bu. Taruh di pot-pot pari dewi. Karena dia nggak punya ladang. Kok bisa? Ayo. Sayuran-sayuran tanam di pot-pot, kok bisa? Dia nggak beli sayur. Ada krisis lah kalau kamu pintar. Tergantung kita. Kalau kita sekep, jalan. Kita tuh udah enak dikasih Allah. Kecuali kalau gempa, banjir, kita nggak bisa ya. Kita kan alam ya. Tapi kalau kita untung bilang nggak bisa makan, apa-apa larang. Kamu tanaman itu yang kamu manfaatkan. Gitu ya. Mau ada, aku lihat di TV kali di mana itu, Sumatera apa di mana, makannya udah singkong tok loh, nggak makan nasi di hutan dia, di anak telu wedok-wedok, anak mau ikan ibu-ibu, nggak punya bojo, dia kok urip anaknya seger-seger sehat-sehat, makannya godong tok. Nah itu, jadi kamu kalau kerja di perusahaan ini, kamu harus mikir 20 tahun ke belakang. Gitu. Apalagi ini ada krisis ekonomi ini, kita harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Khawatir kalau ada dari alam, dari simpen beras, aman sih anak-anak, loh. Nyawang beli beras mie Indomie apa selamat ke barang. Jangan beli baju yang terlalu ini. Baju sudah digombal, emas kan enggak bisa dijual. Nah ada kita belajar di waktu zaman COVID. Di mana di Brasil nggak salah tuh apa di Italia, dia uang banyak tapi barang rebutan, nggak dapat barang, pada kelaparan, diduang, duitnya nggak payu. Nah itu kan nggak itu tau. Makanya tapi kalau bersyukurlah kalau mau punya tanah, bisa nandur-nandur, bisa untuk sumber makanmu. Kita galakkan ke tanah sekarang. Kalau saya gitu, ke agrobisnis. Kenapa? Itu lebih penting untuk sumber makan. Itu nggak maksudku? Benar. Ibu saya juga pernah bilang mending awakmu tuwa beras wae le. Pernah ngendi ngoten. Tapi kula zaman sakmono tasih alit iki moto nyertos napa-napa ngoten. Moto nyertos artine napa kan. Kayak ngerti tuh. Kamu pertanian malah milihnya kantoran tok. Kamu nggak gerem terjun pertanian ya bar. Berapa ribu yang masuk pertanian tapi tidak mau ngurus tanah. Becek-becek mau. Anak muda-muda. Banyak itu. Hah? Karena pengen kantoran duduk manis, boleh duit enak santai. Tapi reposone tidak mau dirasakan. Itu harus belajar. Karena apa? Kita dari pertanian kok. Dari perikanan, pertanian. Kita kaya tanah tapi tidak mau. Malah orang Cina-Cina pada teko kene pada ke pabrik kene malah kene wong Jawa nggak iso apa-apa. Aku protes aku saiki. Mudah-mudahan sekarang senangnya rokok, nongkrong, HP. Tapi orang Cina berusaha karena dia tanahnya udah entek, rebutan, bodoh kenal ini lari dia cari yang kok bisa lah. Kamu jadi generasi mudanya gimana gitu loh? Mudah nggak maksudnya? Untuk menjadi generasi yang marcusuar itu yang gimana? Ya itu kamu harus berusaha menciptakan tanaman, menciptakan usaha dagang. Jangan langsung terus meneng wae istirahat tengok-tengok, jangan. Mumpung masih muda, nanti kalau kayak istirahat jalan-jalan kayak aku, ziarah, piknik ke Bromo, lihat pemandangan, gitu. Ngumpulin duit sebagian, tapi sebagian nunggu usaha. Gitu. Loh, aku ke Sabtu Minggu dodolan, dodol es teh kopi ngono kok. Nggak mau diem masih ngomong kayak gini. Itu jualan. Apa yang kamu bisa jual, apa yang kamu bisa usahakan. Mondok juga ngaji tok, tapi ciptakan untuk orang-orang seperti tanaman yang bisa dijual. Kalau apa namanya tanah ladang, kolak. Apalagi kalau tanahnya tambah luas, satu pisang, daunnya bisa dijual.
Iya. Tapi kalau pisang buahnya bisa diambil, tapi kalau pisang diambil terus daunnya nggak bisa cepat berbuah. Jadi harus dibagi, yang satu untuk di daunan, yang satu untuk dijual. Itu aja udah hasil. Dan pisang juga vitaminnya banyak. Kedua singkong. Singkong aja kalau kamu makan itu vitaminnya banyak, bisa menyembuhkan dari mah-mah. Dibakar tapi singkongnya. Singkong kan makanan kedua setelah nasi itu bisa kan. Kalau orang dulu kalau puasa-puasa senangnya singkong karena lem usus. Tapi dikukus, dibakar, dimakan. Puasa dibikin keripik, minyak, ada kolesterol nanti malahan. nah terus tinggal kamu sendiri ujungnya kayak gimana gitu loh. Mumpung masih muda. Saya dulu kerja kantoran Sabtu Minggu malah dalam mainan, dalam apa itu, untuk kuliah duit supaya nyimpen itu. Langkahku banyak, dodol apa, oh ini saya didol, ya dodol iki. Tapi kan batinnya kan bisa untuk invest. Bukan untuk seneng-seneng enggak, invest gitu lah, nabung gitu. Nah dulu yang paling awet emas. Aku kalau beli emas tuh nggak usah langsung ke 10 kilo, nggak usah. Cukup 1 gram, 2 gram dikumpulin kan jadi 1 toples toh. Kalau niku semisal investasi emas itu lewatnya penggadean atau gimana Bu? Alah. Kan sekarang kan wonten aplikasi. Aku nggak usah aplikasi. Apa langsung beli? Nanti nggak hilang duitnya kayak apa? Beli yang toko emas, tapi nggak dipakai leboke 1 gram 2 gram. Besok satu saat butuh kan yang dijual itu. Iya, bener kan? Daripada ke pinjam online terus ujuk-ujuk bunganya dhuwur ket kepeluk uang ya iya. Iya betul. Udah nggak maksudku? Udah. Nggak usah beli mahal 1 gram 2 gram. Itu penting karena apa? Kalau kita butuh-butuh dijual, kalau 1 tahun ini, tapi 1 tahun 2, 3, 5 tahun. Kalau kita baru beli 1 bulan ya rugi. Kita jual rugi. Tapi kalau kita jual 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, itu untungnya gede. Saya contoh ya, waktu anak saya masih kecil, saya beli emas waktu itu 1 gramnya 25. Saya beli cuma 2 gram. 2 gram banyak tapi. Pada anak kuliah harga udah berapa? Dari 25.000 sudah 400.000, bayang no. Kan udah berubah kan? Itu. Nah kalau sekarang udah hampir 1 juta, hampir 800, 900. Gara-gara Covid pas kuntak loh. Kalau nggak mau nonton aja. Ya iso dodolan makan tutup bayang no. Masih didol sampai entek ngemangan. Mending nggak mangan aku tok. Nah sing rewang-rewang kuwi duitnya sekondil nggak tak kei melu ngewangi. Yang ngono ki coba. Itu satu contoh ngono lho. Mudeng ya? Jadi aku sedikit wawasan hidup ya, selain menceritakan sejarah Sunan Kalijaga. Jadi orang dulu itu memang lebih teliti daripada zaman sekarang. Itu sebagian hiburan untuk perjuangan kita. Gitu loh. Kalau Sunan Kalijaga waktu dulu menyebarkan agama Islam susah. Kenapa? Pakai uri-uri Jawa seperti wayang, seperti dalang segala macam. Karena apa? Kita Hindunya kuat. Di tanah Jawa Hindunya karena udah bertahun-tahun. Jadi tidak sembarang itu dia masuk nyebarkan, nggak sembarang itu. Jadi harus menyelami keadaan Jawa yang dulu. Terus zamannya sebelum Sunan Kalijaga itu saya Subagir. Pernah ke Gunung Tidar belum? Belum pernah. Niku pripun Bu? Kamu ke Gunung Tidar sekarang wis modern, zaman kuno wis waktu dulu wis naik tapak angel, aku wis tekan kono. Nah sekarang tambah wis rada modern, sakrale rada enggak kaya mbiyen, beda. Dulu waktu masih tanah belum dibangun pemerintah, saya masih rekoso naiknya, tapi sekarang udah digawe enak jalannya. Saya tuh orangnya jago, seneng petualangan kayak gitu. Spiritual itu. Tujuannya siapa saya? Bukan apa berdoa atau enggak. Pengen tahu sejarah di tanah Jawa ki apa wae. Gitu loh. Bukan kita lihat langsung nyembah itu enggak. Kita tetap nyembah pada Allah. Cuman kita tahu sejarahnya kenapa ini begini.
oh bisa kita perhatikan di situ. Terus makamnya siapa ya? Kita baca buku Bapak Jawa, sejarah Jawanya yang dulu perangnya gimana, ini gimana, nggak segampang sekarang. Biar ya zamannya Mataram rebutan tanah Jawa dulu dipatahin ini ayo kita mempelajari sejarahnya itu gitu. Oh perjuangannya sampai gitu karena rebutan bondo, kejayaan dan kekuasaan. Nah itu bukan kita langsung karena nyembah nyel sugih, gak. Kita melihat sejarahnya Jawa apa. Seperti kita ke Mojopahit, peninggalan di Mojopahit itu apa, dari tahun gini kok udah bagus. Saya di Arab juga gitu, saking asiknya lihat perjuangannya Nabi Muhammad di Arab. Ada orang yang waktu ngasih itu, ngasih apa tuh istilahnya, bikin, ada orang ibu-ibu yang bikin akuan. Saking asiknya tinggal teman saya sendiri, sampai udah pulang di hotel, percaya nggak tuh? Waktu itu di Medina, karena senang lihat sejarah itu. Jadi saking senangnya saya tuh lihat sejarah perjuangannya budak-budak zaman di Arab itu sampai dijual belikan. Terus zamannya Sa'i-nya sono tanahnya masih kosong. Sekarang Arab udah enak, kasih AC, muter aja udah orang udah bingung. Udah capek. Itu kita perhatikan di situnya. Jangan wah rekosan itu tidak. Kita perhatikan dari zaman ke zaman, kita perhatikan dulu orang lebih rekosan daripada kita. Perjuangannya aja diniatin kayak gitu loh. Nah, sekarang masih ngeluh dhisik. Udah maksudku. Itulah yang harus semangat. Dia munggah gunung, makam munggah, lah kesel, aduh wagah. Tapi orang dulu enggak, dia cari yang lebih tenang. Kenapa? Orang-orang kuno dulu senangnya di atas gunung. Karena apa? Dia merasa lebih ayem, seakan-akan dekat kepada Allah. Karena ada candi segala macam itu kan, dia pengen tinggi. Kalau zaman itu candi itu membuktikan bahwa ini kejayaan ini, saya nggak beki saya udah jadi raja pengen nggak beki ada simbol. Tapi ini memang ada simbol tahun ini itu akhirnya dapat kelihatan dari zaman ke zaman itu gitu. Jadi zamannya kita tuh dulu udah pinter-pinter. Kenapa kita kalah ya? Karena malesnya itu jatuh domba.